Hampir setiap orang biasa pernah berbohong, entah itu berbohong tentang hal-hal kecil dan sederhana, ataupun berbohong tentang hal-hal yang besar dan kompleks. Mendeteksi kebohongan memang tidak mudah, apalagi jika Anda bukan pakar di bidangnya atau seorang psikolog yang paham mengenai hal ini. Meski demikian, ada ciri-ciri tertentu dari seseorang ketika dia berbohong yang bisa Anda ketahui. Bisa jadi hal tersebut adalah konflik dari hati, pikiran, dan tubuh ketika seseorang berbohong, sehingga bisa terlihat oleh orang lain meskipun samar. Penasaran ingin tahu ciri-cirinya? Simak ciri-ciri orang berbohong berikut ini. 1. Menghindari kontak mata. Mata adalah jendela hati. Dari mata, Anda bisa tahu orang itu berbohong atau tidak. Jika ingin tahu, coba pandang lekat-lekat matanya ketika menjelaskan sesuatu atau berbicara. Orang yang sedang atau mencoba berbohong akan menghindari kontak mata dengan Anda. Dia akan lebih nyaman jika mengalihkan pandangan dari mata Anda, seperti lebih memilih memandangi meja, jendela, atau dinding di belakang Anda. Secara umum, pandangan matanya akan terus beralih-alih dengan cepat dari satu benda ke benda lain. Dia juga lebih sering berkedip atau bahkan menutup matanya lebih dari 1 detik. Ini disebut reaksi stres atas pertanyaan Anda dan berusaha menghindarinya. 2. Pandangan mata sering ke arah kanan. Ketika seseorang berbohong dan berupaya menjelaskan sesuatu, coba perhatikan lebih sering ke arah mana pandangan matanya. Jika sambil menjelaskan arah pandangan matanya ke kiri, bisa dipastikan dia berkata jujur karena sedang mengakses memori tentang kejadian atau sesuatu yang sempat terlupakan. Sebaliknya, jika pandangan matanya sering ke arah kanan, berarti orang tersebut berusaha mengakses imajinasi untuk membuat karangan tentang sesuatu. Namun, hal ini tidak berlaku bagi orang kidal atau yang terbiasa menggunakan tangan sebelah kiri. Orang kidal akan berlaku sebaliknya, ke arah kiri untuk mengakses imajinasi dan ke arah kanan untuk mengakses memori atau kebenaran. Selain itu, kebanyakan orang akan menatap lurus ke depan untuk mengingat-ingat hal-hal yang bersifat visual. 3. Senyum orang berbohong dipaksakan. Ciri orang berbohong selanjutnya adalah senyum yang dipaksakan. Tentu Anda bisa membedakan antara senyum lepas dengan senyum terpaksa atau dibuat-buat. Orang yang berbohong cenderung akan sering tersenyum di sela-sela pembicaraan tetapi senyum palsu atau menyeringai. Hal ini untuk menutup-nutupi ekspresi di wajahnya yang gugup di depan Anda. Padahal justru dengan dia tersenyum, terlihat kebohongan yang berusaha ditutupinya. Berbeda dengan orang yang jujur, mereka akan tersenyum dengan tulus dan ringan. Kulit-kulit di wajah terlihat menggerombol dan berkerut di mata. Sedangkan orang yang sedang berbohong hanya tersenyum di mulut saja. Untuk melihat lebih jelas, Anda bisa mencoba tersenyum di depan kaca dengan hati yang tulus dan bahagia. Senyum Anda akan merakah dan menimbulkan kerutan. Bandingkan pula jika hanya tersenyum dengan menarik bibir saja, benar-benar terlihat bedanya. 4. Gerak-gerik yang gelisah. Menurut para ahli, berusaha menutupi kebohongan menimbulkan reaksi kimia yang menyebabkan wajah menjadi gatal tiba-tiba. Tak heran jika sedang berbohong, orang sering menyentuh wajahnya. Selain itu, juga tanpa sadar, mereka akan sering menyentuh hidung, bibir, mengusap bagian belakang atau samping leher. Kebohongan membuat mereka gelisah. Jantung mereka akan berdetak lebih kencang dan untuk menetralkannya mereka tanpa sadar bergerak-gerak dengan gelisah atau sering menyentuh bagian wajah. 5. Bercerita terlalu detail. Saat Anda mencurigai seseorang berbohong, perhatikan ceritanya. Biasanya mereka yang berbohong akan mencoba bercerita secara detail, bahkan cenderung terlalu detail. Ceritanya yang sebenarnya pendek akan menjadi panjang karena diceritakan dengan detail. Tujuannya tentu saja agar Anda percaya dengan cerita bohongnya. Bahkan tak jarang mereka menambahi informasi yang tidak perlu untuk lebih meyakinkan.
Padahal dengan cara demikian cerita mereka menjadi lebih tidak masuk akal dan terlalu rumit. 6. Mengubah topik pembicaraan. Meski berbohong adalah kebiasaannya, namun orang berbohong tetap saja merasa panik. Mungkin tak terlihat langsung di wajah, namun di dalam dirinya tetap saja ada perasaan panik jika ketahuan. Karena itu, orang yang sedang berbohong akan cenderung mengubah topik pembicaraannya ke topik lain yang tidak berhubungan sama sekali. Jika Anda berusaha mengembalikan ke topik awal, sikapnya akan terlihat jelas dengan sedikit emosi dan mengubah ke topik baru. Amati hal ini jika Anda curiga seseorang sedang membohongi Anda, karena kebohongan akan terlihat jelas dari sikap. 7. Bahasa tubuh yang tidak sesuai. Sebuah kejujuran bisa dilihat dari bahasa tubuh seseorang ketika bercerita. Begitu pula dengan kebohongan. Ketika Anda mencurigai adanya kebohongan, coba perhatikan bagaimana tubuh orang tersebut bereaksi. Pembohong secara tak sadar akan menarik tangan dan kakinya lebih dalam dan jauh dari pandangan Anda. Dia ingin lolos dari pandangan meski itu tidak memungkinkan. Lebih lanjut, seorang pembohong akan menyembunyikan jari-jarinya di belakang punggung atau menggepalkannya, karena jari-jari tangannya sedang bergerak tidak normal, bahkan bisa juga bergetar. Ciri lain, dia akan sering menggoyang-goyangkan kaki ketika duduk, bahkan menghentakkannya ke lantai. 8. Cara bernapas tidak menentu. Ketika seseorang berbohong, tentu dia menginginkan agar pembicaraan yang dilakukan cepat selesai. Tak heran bagi sebagian orang yang berbohong, ceritanya akan cenderung tergesa-gesa dan tidak berurutan. Hal seperti ini mengakibatkan nafasnya terengah-engah. Namun, ada pula sebagian orang yang pandai menyembunyikan kebohongannya dan memiliki nafas lebih normal. Perhatikan saja cara dia bercerita dan kesesuaian nafasnya. Orang yang berbohong tidak akan terlihat rileks atau santai. Terkadang bernapas lebih cepat dari semestinya. Terkadang pula terlihat rileks yang dibuat-buat. 9. Berkeringat lebih banyak. Berbohong sudah pasti menyebabkan orang gelisah. Kegelisahan inilah yang menyebabkan jantung bergerak lebih cepat seperti seorang yang bekerja berat. Pada saat itu, orang yang berbohong akan mulai berkeringat di telapak tangannya, kemudian merambat ke dahi dan bagian tubuh yang lain. Meski jelas-jelas tidak melakukan apapun, orang yang berbohong berkeringat lebih banyak daripada orang lain. Selain itu, Anda juga bisa melihat pada perubahan raut wajah yang memerah atau memucat dan sering menghela nafas panjang karena nafasnya mulai sesak. Wajah memerah atau memucat, keringat berlebihan dan nafas yang berat merupakan reaksi atas pelepasan adrenalin dan itu akan jelas terlihat pada orang yang sedang berbohong. 10. Nada suara cenderung rendah atau pelan. Berbicara lebih pelan dengan nada suara rendah bisa menjadi salah satu ciri orang berbohong. Menurut ahli psikologi, orang yang sedang berbohong tanpa sadar memelankan suaranya sehingga nadanya menjadi lebih rendah. Bahkan tak jarang suara yang keluar hampir terdengar seperti bisikan sehingga tidak bisa dimengerti atau didengar jelas dengan lawan bicaranya. Karenanya, ketika kita sedang berbicara dengan nada yang semangat dan gembira, namun lawan bicara kita tiba-tiba berubah di tengah-tengah pembicaraan menjadi lebih pelan dan berhati-hati, kita harus waspada. Bisa saja kita sedang dibohongi olehnya. Memang tak mudah mengungkap seseorang yang sedang berbohong kepada kita atau tidak. Apalagi jika orang tersebut memang terbiasa berbohong atau pembohong ulung. Namun sejumlah ciri-ciri orang berbohong yang dijelaskan tadi, meski tidak mutlak, dapat Anda jadikan acuan untuk mengamati bahasa tubuh dan ekspresi seseorang yang Anda curigai. Satu hal yang pasti, percayalah pada insting Anda, percayalah pada kata hati Anda. Secara naluri, Anda akan merasa ketika dibohongi atau ada sesuatu yang tidak beres. Cobalah mencari tahu lebih lanjut.